Lalu siapa yang akan melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026? Apakah Lionel Messi, Argentina akan back-to-back ke final? Atau akankah The Three Lions akhiri penantian 60 tahun? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Firzi Idris yang sudah hadir di studio malam hari ini. Halo Firzi. Ya, halo Radi, apa kabar? Baik, dan kalau kita melihat pertandingan kedua negara, ini syarat sejarah dan juga syarat dengan pertemuan yang tensi tinggi. Nah, kali ini apakah tensi tinggi juga akan tergambar di pertandingan besok? Ya, sudah pasti ya, semua pertemuan kedua negara ini dari ketika mereka pertama berduel pada 1966 di mana laga berlangsung keras, ketika itu Kapten Argentina juga mendapat kartu merah. Sekarang pasti ditambah dengan bumbu apa yang terjadi di Malvinas ya. Pada tahun 1982, walaupun telah berupaya diredam oleh kedua pelatih. Mereka mengatakan tidak ingin bernyambung kepada politik dan lain-lain. Tapi kalau kita ngelihat media sosial, ini udah banyak nih, bahkan AI yang menggambarkan Harry Kane dan kawan-kawan sebagai prajurit Inggris yang menyerang Port Stanley waktu itu di Falklands. Jordan Henderson jadi pilot pesawat. Ini tensinya nggak mungkin akan hilang dari konteks sejarah itu. Ya, tidak akan mulai, meskipun selain konteks sejarah, ada juga sejarah sepak bola lainnya. Insiden antara David Beckham dan Diego Simeone di Piala Dunia tahun 2000. Ya, itu 98. Terus kemudian Beckham memang dia redeem himself dengan mencetak gol penalti di fase grup di Korea Jepang ketika itu di Sapporo yang membawa Inggris menang 1-0 dan sekaligus waktu itu turut membuat Argentina tidak lolos dari fase grup. Tapi kita juga tentu akan lihat dalam konteks sejarah 1986 pasti nggak akan lepas dari ingatan, dan kita tahu Argentina secara spesifik memilih untuk memakai baju biru, baju keberuntungan mereka yang dipakai Diego Armando Maradona dan kawan-kawan ketika menang lawan Three Lions di 1986. Ya, jadi syarat dengan aroma remontada ya, pertandingan kali ini, pertandingan antara Inggris dan Argentina. Tapi kalau bicara Argentina dan Inggris, ada dua sosok yang sama-sama kapten dan sama-sama berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia kali ini. Pertama, pertanyaan saya, apakah Lionel Messi ataukah Harry Kane yang akan memuncaki top skor, dan juga bagaimana kepemimpinan masing-masing orang ini dalam tim? Ya, ini dua fantastis ya, pemain-pemain yang on top of their game. Dan kita lihat sebenarnya individually pemain-pemain itu bisa menjadi pemecah kebuntuan. Tapi kita lihat di pertandingan lawan Spanyol kemarin, individuals yang kita mungkin expect untuk bisa menjadi pendobrak pertama, yaitu Mbappe, Dembele, Olise terutama bagi Prancis, dia nggak bisa bekerja gitu. Tapi yang naik adalah Rodri, Cucurella, Pedro, dan di sini kita akan lihat apakah hal serupa juga akan terjadi. Apakah individual brilliance dari dua orang ini akan bisa diredam oleh pemain bertahan dari lawan, apakah itu Lisandro Martinez menjaga Harry Kane atau Enzo Fernandez, atau kalau Messi, siapa yang bisa mengikuti Messi? Itu kan tadi pertanyaannya, si Tuchel kan menjawab itu di press conference. Kita bisa jaga man-mark, tapi artinya kita ada kekurangan di fase-fase lain. Mereka sudah mempelajari pola, tapi bisa saja walaupun pola udah dipelajarin, namanya Messi adalah Messi, siapa yang bisa mencegah dia? Jadi mungkin itu yang jadi pertimbangan untuk laga nanti. Apakah yang menjaga Messi nanti double team kira-kira? Ya bisa, karena kita lihat kemarin bagaimana Spanyol menang lawan Prancis adalah mengekang ruang ya, mengambil oksigen dari ruang antar lini, dari half space. Michael Olise ketika dia mendapat bola langsung dikepung 2-3 orang. Bagaimana Spanyol bisa menutup ruang space yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain yang begitu jago seperti Messi. Messi juga bermain di antar lini dengan sangat bagus. Kemampuannya membaca bola dan line breaking, melakukan aksi-aksi line breaking dari lini kedua itu yang membuat dia begitu hebat. Apakah Inggris akan bisa melakukan itu, membaca pola-pola dari permainan Argentina dan memberikan antidotnya, anti racunnya untuk menghentikan aksi Messi dan kawan-kawan. Kalau bicara Argentina, kita juga sebenarnya tahu sosok Angel Di Maria yang saat ini tidak ada di timnas Argentina. Itu sangat memanjakan Messi pada saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Kira-kira yang bisa memanjakan Messi seperti Angel Di Maria di 2022 di Piala Dunia kali ini siapa? Kita harus lihat perannya Julian Alvarez, Lautaro Martinez, tentu Thiago Almada, yang menurut saya tiga itu masih berusaha terus untuk incun mendapatkan yang terbaik. Julian Alvarez kemarin menyelamatkan mereka dari laga ketika melawan Swiss, tapi faktanya adalah Argentina dipush terus sampai extra time dalam 2 dari 3 pertandingan mereka, dan pertandingan
yang mereka menang lawan Mesir pun mereka harus menangi dengan gol pada menit akhir. Dalam situasi yang juga mungkin beberapa orang mengatakan kontroversial, tapi beberapa orang juga mengatakan itu adalah bukti mentalitas mereka. Jadi pemain-pemain kayak gitu yang harus step up lagi. Argentina, Inggris, mereka nggak kelihatan kayak tim yang unbeatable kok. Kemarin aja tim yang kelihatan susah payah unbeatable, ya Argentina ini sebenarnya. Susah payah, Argentina dan Inggris juga susah payah di babak knockout. Kemarin aja tim yang kita lihat begitu luar biasa di turnamen, Prancis kesulitan langsung lawan Spanyol. Begitu ketemu lawan yang luar biasa juga. Sekarang kita akan lihat juga apakah hal serupa akan terjadi ke salah satu dari kedua tim ini. Oke, nah kalau tadi Julian Alvarez bisa saja memanjakan Messi dengan umpan-umpannya atau dengan crossing-crossingnya, bagaimana dengan Harry Kane? Kalau saya lihat selain Noni Madueke, ada juga peran Anthony Gordon di situ yang punya peran sentral selama memberikan kontribusi gol-gol Harry Kane. Dan juga Jude Bellingham, jangan lupa. Jude Bellingham juga cukup produktif di Piala Dunia kali ini. Kira-kira siapa dua dari dua nama itu yang paling bisa memanjakan Harry Kane? Ya, kalau kita lihat emang Gordon menuntaskan 10 dribble ya pada pertandingan sebelumnya lawan Norwegia. Itu adalah salah satu jumlah tertinggi bagi pemain timnas Inggris di babak knockout turnamen. Itu adalah jumlah yang sangat baik dan kita lihat golnya Bellingham juga berasal dari sisi kiri serangan itu di mana dia beroperasi. Kane sendiri juga, kalau kita bicara Kane, kita bicara Messi, bukan hanya mereka bisa menyelesaikan peluang, tapi mereka juga bisa jadi provider. Dari sini yang penting, bahwa peran pemain-pemain lain seharusnya terangkat dengan bola-bola mereka. Kita tahu Kane mainnya udah lebih kayak quarterback sekarang ya, dia kan emang suka NFL. Jadi peran dia dalam mendistribusikan bola itu luar biasa. Bellingham juga bisa menjadi pemecah kebuntuan, kayak kemarin dia bermain fantastis sekali ketika menghadapi Norwegia. 2 golnya unstoppable, world class, dan ini mungkin pemain yang dibutuhkan dalam permainan terbaik untuk memecah kebuntuan Argentina yang secara pertahanan menurut saya kedua fullback mereka juga lagi nggak dalam performa terbaik, dan ini adalah makanan empuk bagi Gordon dan juga Saka ataupun Madueke kalau dipakai di kanan. Kalau bicara strategi, Inggris sepertinya akan tetap memasang formasi 4-2-3-1, sedangkan Argentina 4-1-3-2 ya, kalau kemarin saya lihat pertandingan terakhir. Nah, kalau di Inggris 4-2-3-1 ada double pivotal, ada Declan Rice dan juga Elliot Anderson. Kalau di Argentina ada nama Leandro Paredes. Nah, kekuatan pivotal di kedua kubu ini bagaimana? Itu juga akan sangat penting, Radi, karena kita lihat lagi-lagi di pertandingan tadi malam bagaimana dua pivotnya si Spanyol bisa menghentikan penyerangannya Prancis ya. Rodri tampil seperti Rodri yang pemenang Ballon d'Or, ditambah dengan Fabian Ruiz, itu kombinasinya luar biasa sekali. Mereka bisa memberikan balance di lapangan tengah. Jadi kalau dilihat nanti Elliot Anderson seharusnya bisa, kemarin dia juga main luar biasa sekali lawan Norwegia, dia bisa memecah serangan lawan, dia juga bisa memberikan progresi bola. Karena golnya Bellingham yang pertama kan berasal dari dia ya. Dia mengambil bola yang allegedly nih nabrak kabel spider cam, jatuh di kaki dia teruskan ke Gordon teruskan ke Bellingham dan kemudian gol. Jadi menurut saya dia balance lapangan tengah akan tergantung itu, dan juga kebugaran dari Declan Rice ya. Emang Tuchel bilang dia fit, dia bisa bermain, tapi apakah dia akan bisa bertahan 90 menit? Karena lawan Norwegia pun dia hanya bertahan 45. Karena kalau cedera udah punggung nih, apalagi melibatkan saraf, itu pasti akan terasa sekali di pertandingan, dan dia kalau sudah tidak bisa meneruskan pasti tidak akan bisa mau ditambal kayak apa tuh nggak akan bisa, karena itu punggung. Sekali. Ya, saya tidak akan bertanya final score, tapi kira-kira akan dituntaskanlah laga ini dalam 90 menit atau akan lebih, kira-kira singkat saja. Kalau lihat tren mereka berdua, kayaknya pertandingan ini bisa extra time dan Inggris seharusnya berada di atas angin. Argentina ya, dan itu sangat menguras tenaga. Saya melihatnya kira-kira seperti nanti pertandingan nanti malam. Terima kasih Firzi Iris telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi.